Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miunjila dari semester 6 kelas R1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal terkait tentang judul penelitian saya tentang upaya menjadi kepala sekolah profesional dalam mengelola konflik secara bijaksana. Oke, jadi jurnal yang pertama yang saya sudah temukan yang judulnya itu hampir sama persis dengan judul penelitian saya, cuma tidak 100% sama, yaitu tentang upaya kepala sekolah dalam penyelesaian konflik kinerja tenaga pendidik melalui manajemen konflik interpersonal di MTS Al-Wasliyah Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuan Utara. Oke, yang pertama yaitu masalahnya, sumber masalahnya yaitu tentang bagaimana upaya kepala sekolah itu dalam penyelesaian konflik kinerja tenaga pendidiknya melalui manajemen konflik interpersonal di MTS Al-Wasliyah Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuan Utara. Oke, untuk urgensi penelitiannya yaitu untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam penyelesaian konflik kinerja tenaga pendidik melalui manajemen konflik interpersonal. Nah, adapun subjek penelitiannya yaitu tentang ada kepala sekolah dan juga ada guru atau tenaga pendidik yang ada di situ. Untuk objek penelitiannya yaitu di sekolah tersebut. Adapun sekolahnya yaitu dilakukan di MTS Al-Wasliyah Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, dilakukan di bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022. Adapun metode dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk instrumen yang digunakan oleh si peneliti adalah dengan menggunakan alat perekam dan juga panduan observasi dan juga dengan wawancara dan juga ada buku catatan. Nah, untuk teknik analisis data yang digunakan adalah dengan redukasi data dan juga penyediaan data dan verifikasi. Nah, untuk di jurnal yang pertama ini, untuk hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian diperoleh bahwa kepala sekolah dalam pendekatan penyelesaian konflik memiliki beberapa cara, diantaranya yaitu dengan berkomunikasi langsung dengan pihak yang terlibat konflik, karena berkomunikasi yang baik dan memberi motivasi kepada anggota organisasi merupakan alat kepala sekolah agar bawahannya mau bekerja sama sesuai yang diharapkan dengan berkomunikasi yang baik dan memberikan motivasi dan membantu kepala sekolah dalam memahami sikap dan berkarakter para anggota organisasi. Nah, perbedaan dan juga persamaan jurnal ini dengan judul penelitian saya yaitu untuk persamaannya yaitu sama, mungkin dari subjek penelitiannya yaitu sama, subjek penelitian yang saya gunakan juga kepala sekolah dan juga guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut, dan di sini juga sama yaitu kepada kepala sekolah dan juga guru atau ketenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Mungkin dari perbedaannya yaitu dari judul penelitian ya kali ya. Dari judul penelitian aja sudah beda, karena judul penelitian saya yaitu kan untuk menjadi kepala sekolah yang profesional. Sedangkan yang di sini upaya kepala sekolah dalam penyelesaian konflik kinerja tenaga pendidik melalui manajemen konflik interpersonal. Nah, sedangkan dari judul saya yaitu upaya menjadi kepala sekolah profesional untuk dalam mengelola konflik secara bijaksana. Itu adalah perbedaan dan juga persamaannya. Baik, untuk yang jurnal yang kedua yaitu tentang upaya kepala sekolah dalam mengatasi konflik kesiswaan di MA An-Nuriyah Kaliwining Rampibuci. Nah, dari titik masalahnya yaitu pokok persamaan dalam jurnal ini adalah upaya dan faktor-faktor yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi konflik kesiswaan. Nah, untuk urgensi penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai upaya kepala sekolah dalam mengatasi konflik kesiswaan di MA tersebut. Nah,
Untuk subjek penelitiannya yaitu kepada kepala sekolah dan juga guru dan juga ada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Adapun untuk objek penelitiannya yaitu menggunakan objek penelitian ini dilakukan di MA tersebut yaitu di MA Nuriyah dan dilaksanakan pada waktu itu pada tanggal 4 Oktober 2002. Nah, adapun metode yang digunakan dan juga pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Nah, untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepala sekolah dalam mengatasi konflik kepada wali kelas, BK, dan waka kesiswaan apabila konflik siswa terjadi dan tidak dapat diatasi oleh pihak tersebut, maka kepala sekolah akan melakukan pemanggilan langsung kepada siswa tersebut, lalu mendengarkan permasalahan, memberikan masukan dan nasihat, dan jika nasihat yang diberikan tidak memberikan efek positif, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua. Nah, jadi untuk perbedaan dan juga persamaan dari penelitian ini, jurnal ini terkait dengan judul penelitian saya mungkin sama, dari judulnya juga beda, yaitu di sini judulnya tentang upaya kepala sekolah dalam mengatasi konflik kesiswaan, sedangkan judul penelitian saya yaitu tentang konfliknya itu tentang kinerja gurunya. Untuk persamaannya mungkin dari objeknya dari mungkin dari metode yang digunakan ya. Metode yang digunakan yaitu sama dengan penelitian kualitatif. Untuk persamaan dan perbedaannya yaitu ya yang tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk jurnal yang ketiga yaitu dengan judul upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di di SM Aman 1 Sungayang Tanah Datar. Nah, untuk masalahnya yaitu pokok permasalahan dalam penelitian ini disebabkan karena adanya beberapa guru yang belum menguasai materi pembelajaran atau kurang menguasai teknologi dan belum menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Nah, itu adalah pokok masalahnya. Untuk urgensinya yaitu untuk mengetahui upaya kepala sekolah tersebut dalam meningkatkan kemampuan penguasaan materi oleh guru. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu sama tentunya kepada kepala sekolah. Yang kedua itu ada asisten, dan juga yang ketiga ada guru atau tenaga pendidiknya. Untuk objek penelitiannya itu di sekolah tersebut, dan juga metode yang digunakan di penelitian ini adalah metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan pengambilan lokasi di SM Aman 1 Sungayang. Nah, untuk hasil penelitiannya di sini hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru di SM Aman 1 Sungayang adalah dengan cara berikut. Dengan yang pertama itu meningkatkan kemampuan penguasaan materi bagi guru, yang kedua kemampuan penguasaan SK dan KD mata pelajaran yang diampu oleh guru, yang ketiga meningkatkan kemampuan pengembangan materi oleh guru, yang keempat meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai teknologi dan meningkatkan kemampuan refleksi guru. Nah, ini adalah hasil penelitian yang saya bacakan tadi adalah hasil penelitian tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SM Aman 1 Sungayang. Nah, dan perbedaan dan juga persamaan dari judul ini terkait dengan judul penelitian saya yaitu mungkin mungkin dari judulnya memang sudah beda. Adapun dari subjeknya beda. Subjek yang saya gunakan yaitu kepada kepala sekolah dan juga guru, sedangkan subjeknya di sini kepada kepala sekolah, asisten kepala sekolah, dan juga guru. Untuk perbedaannya yaitu dari urgensi penelitiannya mungkin ya, karena di sini urgensi penelitiannya itu untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan penguasaan materi guru, sedangkan urgensi penelitian yang saya gunakan yaitu bagaimana supaya kepala sekolah itu agar bisa profesional dalam mengelola konflik itu secara bijaksana gitu, bisa menjadi penengah ketika guru itu antar sesama guru itu
itu ada konflik ataupun perdebatan dalam mengajar ataupun memberikan masukan terkait tentang sekolah gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu teori yang saya gunakan. Yang saya gunakan di sini menurut Sukanto, Reksodi Berjo dan juga Hani Handoko. Jadi di sini yang saya gunakan yaitu menurut buku ini. Yang saya gunakan menurut buku ini. Menurut buku di sini, menurut Sukanto di sini sudah dijelaskan bahwasannya yaitu berbagai masalah dalam organisasi itu mencakup kurangnya kerjasama atau kooperasi atau desentralisasi yang berlebihan dan kurang cepatnya komunikasi. Maka disinilah peran kepala sekolah tersebut sebagai pemimpin yang profesional itu sangat dibutuhkan untuk menengahi berbagai masalah. Nah, termasuk konflik yang terjadi supaya stabilitas tetap terjaga demi keberlangsungan sekolah. Nah, untuk teori yang kedua yang saya gunakan yaitu menurut Dr. E. Mulyasa MPD. Ini bukunya yang saya gunakan menurut teori buku ini. Di sini ya. Jadi Dr. E. Mulyasa MPD mengemukakan bahwa tidak semua kepala sekolah itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Bahkan tanpa pengalaman yang memadai bisa salah langkah dan justru terlibat dalam konflik tersebut atau kena getahnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kepala sekolah itu hendaknya harus melatih diri dalam 3 hal, yakni mengelola waktu, mengembangkan energi, dan juga memecahkan masalah. Adapun yang dimaksud dengan mengelola konflik itu maksudnya seperti ini. Mengelola waktu itu jadi kepala sekolah itu harus berlatih membiasakan diri untuk menghargai waktu, karena sering terjadi banyak waktu tersita hanya untuk beberapa kegiatan tertentu. Nah, hal ini disebabkan oleh kegiatan administratif yang sulit diatur menurut jadwal, berbeda dengan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan energi yang dimaksudkan dengan mengembangkan energi di sini yaitu kepala sekolah itu harus tampil berbeda, yaitu dari meskipun mungkin kepala sekolah itu kan tidak melakukan kegiatan fisik seperti tenaga kependidikan lainnya, tetapi memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan, bahkan seringkali merasa bahwa tugasnya tidak pernah ada habis-habisnya. Nah, di samping kesibukan di sekolah, kepala sekolah juga sering terpilih menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan yang harus mencurahkan energi untuk memenuhi berbagai macam harapan. Nah, misalnya memberikan sambutan, mencari pemecahan masalah, dan juga merancang penelitian, bahkan melakukan ceramah keagamaan. Nah, untuk memecahkan masalahnya, pengertiannya, nah jadi tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah itu, apalagi kalau tidak sedikit, maksudnya kepala sekolah itu tidak sedikit yang dihadapi oleh kepala sekolah itu konflik-konfliknya tidak sedikit, apalagi kalau baru menduduki jabatannya tersebut. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu berperan sebagai penyangga di sekolahnya, harus menyerap dan juga memahami penderitaan serta masalah yang dialami oleh tenaga kependidikan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itu adalah teori-teori yang saya gunakan, yaitu dari buku Dr. R. Mulyasa MPD, dan juga di sini ada tips menjadi kepala sekolah yang profesional. Teori yang saya digunakan dari 2 buku ini. Oke, baik, itu adalah mempresentasikan, mungkin sedikit menjelaskan tentang judul penelitian yang sudah saya riset dari beberapa jurnal yang sudah saya cari. Baik, untuk soft filenya bisa nanti jika memang semuanya tidak saya baca, tapi untuk yang ingin ditanyakan bisa langsung japri ke saya. Saya kira cukup untuk penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.